Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana alat tugas akhir saya bekerja. Pertama, saya akan menjelaskan komponen yang digunakan, yaitu dua buah microcontroller, di antaranya microcontroller Arduino Nano dan microcontroller Wemos D1 Mini. Juga digunakan 3 sensor JMPT sebagai sensor tegangan yang dipasang pada setiap fasanya. Dan digunakan 4 sensor SCT sebagai sensor arus yang dipasang di setiap saluran R, S, T, dan netral. Dan juga digunakan step down sebagai penurun tegangan dari 220 volt AC ke 5 volt DC yang digunakan sebagai power input alat. Juga digunakan 3 buah tombol sebagai tombol navigasi dan digunakan 1 buah LCD 20x4 sebagai tampilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem alat. Pada alat terdapat 3 subsistem. Subsistem pertama yaitu proses pembacaan daya. Terdapat sebuah microcontroller Arduino Nano sebagai proses dari pembacaan sensor. Selanjutnya itu subsistem kedua yang berperan sebagai pengirim data, yaitu terdapat microcontroller Wemos D1 Mini yang berkomunikasi serial dengan Arduino Nano yang ada pada subsistem pembacaan daya. Kemudian data yang diterima oleh Wemos berupa data tegangan, arus, daya, konsumsi energi, dan biaya penggunaan listrik. Kemudian data tersebut akan dikirim ke sebuah database MySQL dengan syarat alat terhubung dengan koneksi internet. Kemudian subsistem terakhir yaitu berperan sebagai penerima data, yaitu digunakan LCD 20x4 dan GUI yang berbasis website sebagai tampilan. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian alat dengan pembebanan berupa 2 buah AC atau air conditioner yang berada di ruang W7 Politeknik Negeri Batam. Pada alat terdapat 3 tombol, di antaranya menu navigasi dan menu tampilan display. Di sini saya akan melakukan reset energi terlebih dahulu. Nah, pada tampilan setting terdapat 3 fitur, di antaranya kita bisa men-setting tarif, reset energi, dan record data. Contohnya di sini saya akan men-setting tarif sebesar 5.500 VA dengan cara kita pergi ke edit, kemudian kita pilih 5.500 VA. Setelah itu save. Selanjutnya pergi ke reset, kemudian kita klik OK, kemudian reset energi yang telah terbaca sebelumnya. Kemudian ke fitur selanjutnya itu record data, kita pergi ke edit, kemudian kita pilih yes, maka pengukuran nanti akan dikirim ke database selama 10 menit
sekali. Kemudian kita kembali ke tampilan exit, maka energi akan terreset. Dan tampilan record akan menampilkan simbol SD card atau gambar SD card, menandakan bahwa pengukuran akan terrecord ke database selama 10 menit sekali. Kemudian kita lihat pada pengukuran R atau L1 terbaca 14 ampere. Kemudian pada tegangan 207. Kemudian pada tang ampere terbaca 14 ampere. Kemudian pada fasa S atau fasa L2 yaitu tidak digunakan beban dan terbaca 0, sekian ampere dan tegangan 227. Dan pada fasa T atau L3 terbaca 0, sekian ampere tanpa beban dengan tegangan 229 volt. Kemudian tampilan selanjutnya itu tampilan daya dan faktor daya pada setiap fasenya, yaitu terbaca pada fasa R 2000 sekian watt dengan Kospi 0,89. Kemudian pada L2 atau fasa S terbaca 0,13, dan pada fasa T atau fasa L3 terbaca 0,12 watt. Kemudian selanjutnya tampilan energi, di mana tampilan energi ini merupakan pembacaan energi dari setiap fasenya. Kemudian tampilan yang ketiga yaitu pembacaan daya setiap fasenya atau daya total, yaitu terbaca 2700 watt. Kemudian pembacaan energi pada setiap fasenya juga terbaca 0,05 kWh. Dengan biaya penggunaan listrik semakin naik penggunaan beban AC terbaca 79 perak, maka penggunaan listrik akan naik setiap detiknya.